sudah ya 5 bulan lebih atau 8 bulan. Ya karena kan untuk motor yang tidak standar itu ya akselerasinya enak, terus habis itu ya asik aja gitu, suaranya gede. Apa Anda mengetahui adanya aturan atau regulasi terkait penggunaan knalpot di yang berbeda? Kalau untuk peraturannya sih ya cuman tahu sedikit lah ya, tapi untuk yang lain-lainnya tidak tahu. Apakah menurut Anda penggunaan knalpot memiliki dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar wilayah orang? Ya menurut saya sih ada gitu, karena kan mengganggu ketenangan orang juga. Sedangkan yang untuk yang orang beribadah kalau dengan rutong kan jadi tidak khusyuk, ada dia fokus gitu. Ya, seperti itu aja sih. Menurut Anda apa perbandingan knalpot dan standar? Ya untuk itu tadi, karena beda kalau untuk standar itu tidak enak untuk motor yang tidak standar. Nah kan itu yang knalpot strong untuk akselerasi juga enak. Apakah Anda sering mendengar atau melihat penggunaan knalpot di sekitar wilayah sini? Sering banget, bisa dibilang sering, apalagi di daerah kawasan Ijen sama daerah Suhat tuh sering. Terus apa pendapat Anda tentang penggunaan knalpot di wilayah sini? Di wilayah mana? Di wilayah sekitar sini tuh kalau misalnya ada knalpot tuh pendapat Anda tuh gimana? Sedikit mengganggu, apalagi bagi sesama pemotor juga, karena bisa dibilang kalau di belakangnya knalpot itu asapnya itu nyampe ke muka kalau kita nggak ada kacanya, seperti kayak lembaga dan lain-lain, jadi nggak ada kacanya. Kalau bagi pengguna pejalan kaki juga mengganggu, karena suaranya yang sedikit kencang bisa mengkagetkan, apalagi yang punya penyakit yang kayak gampang kaget atau kaku. Terus apakah Anda mengetahui adanya aturan tentang penggunaan knalpot itu atau nggak larangan itu di sekitar Anda? Larangan, kalau yang saya tahu itu dari pasal ya, dari pihak kepolisian ada, cuman kalau pasalnya berapa saya kurang tahu. Terus menurut Anda penggunaan knalpot itu punya dampak negatif terhadap lingkungan nggak? Pasti ada, karena kalau misal knalpot itu di knalpotnya itu nggak ada filternya, sehingga kalau nggak ada filternya karbon dioksidanya itu lebih besar, jadi emisinya itu lebih gede, lebih nggak baik. Terus apa pendapat Anda tentang peraturan yang mengatur knalpot itu masih kurang apa gimana? Sebenarnya kalau peraturannya sih sebenarnya udah cukup, cuman perlu diketatin lebih sedikit, diketatin lagi. Cuman kesadaran masyarakat sih kalau menurut saya kalau masalah peraturannya itu. Terus menurut Anda sendiri apa yang bisa dilakukan gitu buat mengatasi motor-motor yang menggunakan knalpot? Disita aja. Kan di Malang tuh banyak pengguna knalpot apalagi yang biasa menggunakan tuh kayak mahasiswa itu kayak misalnya kayak ada orang punya akses gitu, terus mereka tuh juga sama tempatnya berbeda bakal biasa gitu Pak. Terus yang dipertanyakan bagaimana? Kebijakan Jadi gini, memang pada saat ini makin maraknya pemakaian knalpot atau knalpot tidak spesifikasi yang sudah ditentukan. Ya, yang mana notabene-nya yang menggunakan itu kebanyakan anak remaja. Oleh karena itu kami dari kepolisian sangat antusias maksudnya penindakan, yang mana kami tidak ada henti-hentinya untuk melaksanakan penindakan tentang pemakaian knalpot yang ada khususnya di kota. Bahkan kami sudah kemarin itu setiap saat, setiap hari melakukan penindakan dan menahan atau mengamankan kendaraan yang knalpot walaupun itu dilengkapi surat-surat. Namun tetap kami ingin mengetahui apa betul kendaraan ini benar-benar sah, dicek oleh kami melalui surat-surat itu nanti. Tapi tetap kami akan penindakan atau tilang dengan mengamankan kendaraan tersebut.
Nanti ikut sidang. Setelah ikut sidang, kami tidak begitu saja istilahnya setelah sidang kendaraan bisa keluar, tidak. Melainkan kami mendatangkan orang tua yang bersangkutan, termasuk yang bersangkutan juga, dan membuat hitam di atas putih ada pernyataan tanda tangan orang tua. Seperti itu tindakan. Jadi setelah itu baru knalpot kita amankan juga, kita lepas dan dipasang di depan di kantor, di depan petugas untuk masang melepas knalpot drum dan memasang knalpot yang original. Dipasang, setelah itu baru setelah ada tanda tangan yang ada orang tua bermaterai, kami baru bisa melepaskan. Nah, kami kenapa? Pasti ada pertanyaan seperti itu kok orang tua ikut juga Pak? Ya, ini ada sangkut pautnya, jelas. Sudah ada sangkut pautnya dengan orang tua. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di luar dengan pemakaian kendaraan seperti itu, kami yang ngawasi. Tapi di dalam, di rumah, orang tua juga, biar orang tua itu ada jalan dengan kita. Di luar mengendarai kendaraan, pengawasan dan penindakan kalau masalah petugas. Di luar orang tua itu akan bisa terjalin, akan nantinya akan sebuah istilahnya terjadi pengurangan pemakaian kendaraan. Ya. Lagi. Lalu itu kan tadi dijelaskan bahwa knalpotnya kan diganti sama SKD. Lalu knalpot drumnya diberikan lagi ke anaknya atau disimpan di? Yang jelas disimpan petugas, diamankan petugas, dan nanti dikumpulkan semua. Setelah dikumpulkan semua, ada yang dibuat seni seperti di depan contoh, ya toh. Ada yang digaji, ada yang dipotong bersama-sama. Kalau dilepas habis itu dikasih nanti dipakai lagi. Tetap polisi memberi tindakan seperti itu, diamankan knalpot itu, di samping buat seni yang seperti di depan knalpot nanti di itu ya, buat dokumentasi namanya, juga diamankan dan digaji untuk dipotong, dirusak lah istilahnya seperti itu ya. Dalam kurun waktu di tahun 2022 dan 2023 itu lebih banyak pengguna knalpot drum di tahun 2022 atau 2023. Kemarin itu sempat kami menilang kendaraan hampir 500 kendaraan, hampir lebih. Itu menjelang hari raya sama tahun baru, menjelang tahun baru. Menjelang tahun baru kami adakan operasi itu kurang lebih hampir 500 lebih kendaraan yang kita amankan. Itu aku belum berani tindak, dan sepeda motornya saya amankan sampai sidang 1 bulan. Terus selanjutnya kan kalau knalpot drum ada yang biasanya kan bisa mencemarkan lingkungan karena ya asalnya gitu. Nah, jadi kan ada bengkel-bengkel yang biasanya tetap gitu kan, kalau ada yang ke bengkel mau pasang knalpot drum segala macam, apakah ada tindakan dari petugas atau penegak hukum akan hal itu? Jadi ini keterkaitan dengan istilahnya bengkel yang menyediakan, kami tetap menghimbau kan. Jadi tidak bisa kita semata-mata untuk menutup bengkel. Kami menghimbau pada pemilik bengkel agar bahwasanya bisa dipilah-pilah. Ya, Pak, kalau sampai mau memakai kanal drone ini bukan diperuntukannya video ini, namun knalpot ini knalpot racing yang gunanya untuk balap yang di sirkuit, bisa dipilah-pilah. Namun kalau kami tetap menghimbau kepada pemilik bengkel itu, kalau mau dipakai ini, tolong saya dibantu untuk tidak dilayani seperti itu. Kami setiap saat tetap menghimbau pada bengkel-bengkel itu. Ya, ada lagi. Selanjutnya kayak adakah cara yang lebih tegas gitu? Biasanya kan walaupun udah ada yang razia segala macam dari kantor hukumnya, ada aja gitu. Terus di sini saya yang dari luar kota itu kayak sering mendengar setiap jam 1 atau jam 2 malam ada saja gitu yang kayak gitu di jalan raya. Gini, kami sudah tegas Pak ya. Kami amat tegas, namanya juga gimana ya? Kami juga istilahnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menindak secara tegas. Jadi itu dengan cara menahan kendaraan selama 1 bulan seperti itu. Gimana sih anak remaja itu kalau kan istilahnya 1 bulan? Nah, seperti itu. Dan kalau umpamanya kok masih ada Pak? Memang masih ada. Kita kembali kepada manusianya. Sama dengan halnya seperti gini ya. Ini juga saya. Kalau umpamanya ada satu rombongan umpamanya istilahnya bebek ya. Bebek kita pelihara. Ya, kan tidak mungkin kita buka bersama-sama. Ya, karena keterbatasan juga. Oleh karena itu kami tetap berupaya agar semua itu bebek itu segera mungkin untuk bisa dimasukkan ke kerja. Seperti itu. Dengan cara apa? Satu, kami tidak ada dirinya di samping itu. Kami melakukan menghimbau ke sekolah-sekolah, memberikan sosialisasi, edukasi tentang pemakaian knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya ya. Dan tetap untuk sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, terutama di SMA, bahkan di kampus sana. Saya kira kalau kampus sudah agak berkurang. Iya toh. Nah, ini yang kami lihat itu karena apa? Kami tidak ada dirinya untuk memberikan sosialisasi tersebut di dalam kampus. Saat ini kami masih akan menelusuri yang banyak, kita masih menelusuri ke anak SMK. Karena SMK ya, bukan SMA ya, SMK, kejuruan. Kami tetap akan selalu karena tugas kami yang di sini di Tangsel ini preemptif ya. Preemptif itu memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada anak remaja yang memakai knalpot drum itu, membuat anak itu sadar dengan pemakaian knalpot drum itu. Apa sih efeknya nanti? Ya. Terus yang terakhir kan sering kalau yang penggunaan knalpot drum biasanya dipakai untuk balap liar. Nah, dari penegak hukumnya apakah mengadakan ronda atau bagaimana? Makanya itu kan tadi kan sudah saya sampaikan, dengan penggunaan knalpot drum larinya akan ada banyak efek. Contoh balap liar, dia akan kemana-mana. Nah, sudah itu yang
notabene-nya dia akan kecepatannya akan bertambah, akan ditambah. Kalau nggak cepat kan nggak mantul soalnya, iya nggak? Nah, kami tetap ya dengan Mbak Pia itu menindak langsung dengan pelakunya segera mungkin dibawa dulu, dan tidak akan sambil pas dulu. Kami panggil dulu orang tuanya pada saat itu. Di samping kendaraannya diamankan, anaknya juga diamankan sementara. Dipanggil orang tuanya, dikasihkan sosialisasi biar dia tahu ini loh anak saya kalau keluar malam seperti ini benar orang tua apa anak saya akhirnya mungkin di situ bilangnya tuh kalau pikirannya itu kami akan tetap istilahnya tetap mudah pada saat ada laporan di sini ada ya anggota dilaporkan semuanya. Ada tantangan tersendiri aturan rapotnya sendiri. Banyak sekali. Contohnya ketidakpuasan masyarakat. Biasalah sekarang apapun orang. Iya dong. Kadang-kala apalagi sekarang zamannya sosmed. Iya dong. Yang terus jelas masyarakat yang dirugikan. Iya dong. Maksudnya dirugikan kebisingan, membuat tidak nyaman. Ya. Yang perlu kita ya. Yang kontra pasti. Pak, ini apa mahal? Nah, kalau diamankan saya belinya sekian Pak, itu pasti namanya bicara agama manusia, pasti jawabannya walaupun itu sudah salah, iya nanti kita juga salah, tapi ya masih seperti itu. Tapi ini dengan istilah penyampaian secara humanis yang diterapkan kita, sangat banyak yang tidak kembali untuk melakukan, nanti kami upaya untuk tidak dibawa kembali. Oke. Tidak. Hai, ikut aku. Kemana? Kenapa Bram? Ayo. Kita lintas, kita akan jalan yang bersih, resmi knalpot Bram. Enggak, sebenarnya dalamnya pakai batik.
Yang lain kan, yang banyak kan ini. Itu konsep apa? Polres yang kalau sebenarnya soalnya saya juga pada berhenti kenapa standar adalah kayak pelaku menggunakan narkoba mendeklarasi biasanya kayak katanya tuh kalau pakai narkoba terus kalau dari kepolisian itu narkoba biasanya gunanya narkoba dilepas dan biasanya diberikan apa macam-macam hingga dan sanksinya terus sesuatu yang dilakukannya adalah kampanye tentang narkoba dan mengajak kaum muda untuk kolaborasi tentang juga